Ada salah satu riwayat yang menarik tentang Al-Mansur Saifuddin Qalawun, seorang sultan dari Daulah Mamalik yang ada di Mesir. Di Qalawun ini ceritanya tentang bapaknya. Bapaknya Qalawun ini seorang budak di Baghdad pada suatu masa. Ketika menjadi budak di Baghdad, bapaknya Qalawun ini di hari Jumat, di mana hari Jumat itu libur bagi para budak, dia rajin bekerja. Untuk apa? Supaya bisa mengumpulkan uang untuk menebus dirinya kepada tuannya. Dia bekerja terus kumpul uangnya, lalu dia menghadap tuannya, "Tuan, saya sudah punya sekian banyak uang. Apakah Tuan berkenan mengambil uang itu dengan imbalan membebaskan saya?" Kata tuannya, "Masya Allah, kamu ingin membebaskan dirimu dengan harga ini. Kamu bayar aja separuh, sisanya uangmu ini kamu pakai untuk modal hidupmu." "Siap Tuan, terima kasih." Lalu dia pun menikah dengan seorang wanita. Lalu istrinya pun mengandung. Istrinya mengandung, akhirnya dia punya anak. Ketika tuntas istrinya menyusui anaknya, istrinya ini sakit kemudian meninggal. Maka anaknya yang diberi nama Qalawun ini kemudian dia besarkan dengan penuh kasih sayang. Satu hari dia berkata kepada anaknya, "Nak, menjadi manusia merdeka adalah impian ayahmu sejak dulu. Ayahmu ini tidak ingin menjadi budak. Hidup sebagai budak berarti kita ini hanya separuh manusia. Maka jadilah manusia yang merdeka, Nak. Dan manusia yang paling merdeka adalah manusia yang bisa memilih bahkan bagaimana caranya dia akan mati, mempersembahkan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Nak. Maka Nak, orang yang mati yang terbaik, yang paling merdeka, tidak perlu nanti melewati yaumil hisab, tidak perlu amalnya ditimbang-timbang oleh Allah, adalah orang-orang yang mati sebagai syahid, sebagai orang yang gugur berjuang di jalan Allah. Maka ayo Nak, kita ke pasar." "Mau apa Ayah?" kata anaknya. "Nak, kita akan beli kuda terbaik." "Untuk apa Nak?" "Supaya nanti kalau kita berjuang di jalan Allah, dengan kuda terbaik itu kita persembahkan hidup kita kepada Allah." Maka kemudian dia beli kuda. Kita tahu harga kuda yang bagus itu mahal. Maka ketika pulang beli kuda, ayah dan anak ini dijibir oleh para tetangga. Nggak tahu diri, orang miskin kok beli kuda. Itu pasti ngabisin tabungan itu. Aduh. Mau dipelihara di mana itu kudanya? Sok-sokan, cibiran di mana-mana. Nak, sabar Nak, jangan ikuti apa kata orang selama yang engkau cari ridhonya Allah. Udah jangan perhatikan apa kata orang, selama yang kamu cari adalah ridhonya Allah. Akhirnya kuda itu dipelihara, dikasih makan dengan baik gitu ya. Kadang-kadang dipijitin, dikasih minum, Masya Allah. Sepekan kemudian kandang kudanya jebol, kudanya hilang, lepas. Maka para tetangga lebih hebat lagi dalam mencibir. Kuwapok gitu. Rasain, makanya jadi orang jangan sok-sokan. Orang miskin kok pelihara kuda gitu. Rasain sekarang kudanya ucul, lepas, nggak punya kuda, uangnya habis, bangkrut sisan, kapok gitu. Maka si ayah berkata kepada si anak, "Nak, kita tidak pernah tahu, tapi takdir Allah pasti yang terbaik. Kita tidak tahu ini nikmat atau musibah, yang penting kita berprasangka baik kepada Allah. Bismillah, kita kumpul-kumpulkan uang lagi, nanti siapa tahu kita bisa beli kuda lagi." Tidak lama kemudian, dalam 3 hari, pada suatu pagi banyak ringkik kuda di sekitar rumah mereka. Ternyata kudanya yang kemarin lepas balik, bawa teman-temannya dari padang rumput. Jadi mungkin merasa di situ dia enak hidupnya, dia kuda itu ngajak teman-temannya dari padang rumput, sehingga tiba-tiba ayah dan anak ini di hari berikutnya jadi juragan kuda. Kudanya ada beberapa belas ekor, langsung karena kudanya yang lepas ternyata ngajak teman-temannya dari padang rumput datang ke situ.
dirawat dengan baik kuda-kuda itu. Tetangga-tetangganya enyor lagi, tahu enyor? Oh, ternyata kudanya balik ya. Wah, untung besar sampean Pak, seneng ya, sekarang kudanya banyak. Loh, kemarin bilang musibah. Maka si bapak dan si anak mengatakan, kami tidak tahu ini nikmat atau musibah, yang penting kami berprasangka baik kepada Allah. Hari berikutnya anaknya latihan naik kuda. Latihan naik kuda, seneng banget. Tidak terasa kudanya kaget pada suatu tempat, ada sesuatu yang lewat, mungkin ya kudanya kaget, kemudian anak ini terlempar, jatuh, kakinya patah. Diangkutlah, dibawa ke rumah, dirawat. Tetangga-tetangga berkata lagi, ya mending gak usah punya kuda daripada punya kuda kok anaknya kakinya patah. Sial betul. Makanya jangan suka kemaki. Naik kuda sembarangan, kakinya patah, rasain. Kemudian bapaknya bilang sama anaknya, nak sabar ya nak, kita tidak tahu ini nikmat atau musibah, yang penting kita ini berprasangka baik kepada Allah. Hari berikutnya ada rombongan tentara datang ke kampung itu. Apa yang mereka lakukan? Rekrutmen massal kepada setiap pemuda, wajib untuk ikut, wajib militer ke medan tempur di garis depan, karena raja hendak berperang dengan raja yang lain. Ternyata yang berperang antar sultan sesama muslim. Maka si bapak membisi anaknya, nak berdoa nak, mudah-mudahan kita tidak usah terlibat. Ini bukan yang kita cita-citakan. Ini cuma perang di antara sesama muslim yang kemudian kita melawan saudara kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah seperti ini. Maka kemudian petugas inspeksi ke rumahnya, dilihat, ini kenapa ini? Kakinya patah Pak prajurit. Lu kenapa? Kemarin latihan kuda terus jatuh, kakinya patah. Wah, kalau begitu saya coret ini, diskualifikasi. Kamu nggak boleh ikut jadi rekrutan tentara kami. Oh iya Pak, enggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti segera sembuh ya Pak. Oh iya segera sembuh ya. Oke, berarti saya coret ya, rumah ini nggak ada yang saya bawa. Bapaknya juga ngerawat anaknya, nggak bisa berangkat. Oke. Sementara anak-anak tetangga yang pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah, semuanya diangkut oleh pasukan itu untuk ditempatkan di garis depan. Maka tetangga-tetangga datang ke rumah itu, kamu beruntung ya nak, untung kakimu patah. Jadi kamu nggak kena wajib militer. Lah kami, anak-anak kami pada sehat-sehat, tapi diambili sama tentara, celaka kami ini. Kata si bapak dan si anak, tenang Pak, kita tidak tahu ini nikmat atau musibah, yang penting kita sangka baik kepada Allah. Bulan berikutnya ketika si anak mulai bisa berjalan lagi, datang kabar semua pemuda kampung itu yang ditarik ke garis depan, yang ditempatkan di garis depan, mati. Maka seluruh kampung nangis-nangis kecuali rumah itu. Si bapak dan si anak menghibur bapak-bapak dan ibu-ibu yang kehilangan anaknya dan berkata, kita tidak tahu ini nikmat atau musibah, yang penting kita berprasangka baik kepada Allah. Di saat berikutnya tahun 1253 menjelang, maka terjadi penyerbuan pasukan Tartar, pasukan Mongol, dari pembantaian. Sungai Tigris berubah warnanya menjadi hitam dan merah. Hitam karena buku-buku yang dilemparkan dari perpustakaan Baghdad ke dalam sungai, tintanya lepas dari kertas dan menjadi merah karena darah orang-orang yang dibantai oleh pasukan Mongol ketika itu. Maka saat itulah si bapak dan si anak berkomitmen, bismillah nak, sekarang saatnya kita berjuang membela bangsa, membela negara, membela agama. Kita akan berperang, berjihad melawan orang-orang Tartar, orang-orang Mongol. Maka mereka bergabung di bawah kesatuan Saifuddin Muzaffar Qutus yang berperang melawan pasukan Tartar di Ain Jalut dan mengalami kemenangan. Tapi qadarullah, si bapak gugur, si anak ditangkap musuh, jadi dijual sebagai budak. Dijual sebagai budak. Akhirnya si Qalawun ini menjadi budaknya Sultan Baibars yang ada di negeri Mesir. Lalu karena sangat
pintar, cerdas, berbakat, berjiwa pemimpin, dia dibebaskan dari perbudakan dan kemudian menggantikan Baibars menjadi Sultan Mamluk dengan gelar Al-Mansur Saifuddin Qalawun. Cerita anak muda ini adalah cerita prasangka baik kepada Allah. Selama berprasangka baik kepada Allah, hasilnya biasanya baik. Jadi apapun yang sedang kita terima dari Allah, prasangka baikilah Allah. Astagfirullahaladzim, ketinggalan pesawat. Alhamdulillah, ketinggalan pesawat. Barangkali kalau kita mendahului pesawat lebih berbahaya. Lagi ketinggalan gitu. Itu berbahaya gitu. Jadi qadarullah wa masya'a fa'al. Setiap sesuatu yang terjadi pada kita, maka qadarullah wa masya'a fa'al. Allah telah menetapkan dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Itulah yang kemudian membuat kita takjub kepada kisah Nabiullah Ayub alaihissalam. Betapa prasangka baiknya kepada Allah tidak habis-habis.